Perkenalkan, nama saya Ummu Ainun Farida dengan NIM 1803030002. Di sini saya akan membahas tugas kedua Sosiologi Politik mengenai diplomasi publik Amerika Serikat dan politik internasional. Diplomasi publik memainkan peran yang sangat unik dalam hubungan internasional Amerika Serikat, politik nasional selama abad ke-20. Justin Hart di Empire of Ideas menganalisis bagaimana runtuhnya kekaisaran Eropa mengikuti dua perang dunia yang menciptakan kondisi kedatangan Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Warga Amerika bagaimanapun terbagi atas status ini, beberapa mencari menteri kepemimpinan global dengan penuh semangat sebagai fase lain dari takdir nyata Amerika Serikat. Sementara yang lain enggan menggunakan alat hegemoni, imperialisme, dan kolonialisme yang telah gagal secara epik untuk Eropa yang hancur dan hancur. Amerika Serikat mengadopsi alat urusan luar negeri baru, memilih untuk tidak menjajah dunia, tetapi untuk menjadi Amerika. Alat-alat ini secara beragam disebut keterlibatan, pertukaran budaya, advokasi, dan propaganda. Seiring waktu, praktisi dan para sarjana mengkonsolidasikan mereka di bawah istilah payung diplopublic meci. Dihadapkan pada ancaman dominasi ideologis dan ekonomi, kepentingan Amerika Serikat memanfaatkan teknologi komunikasi juga sebagai kekuatan praktis di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat kepada menciptakan kerajaan abad ke-20 sendiri. Yang berikutnya, dari propaganda eksternal sampai dengan mediasi. Bagian dari komunikasi politik internal dan eksternal Cina, sedangkan promosi kebijakan politik strategis seringkali melibatkan kolaborasi antara badan-badan pemerintah, media konvergen yang terdiri dari kedua negara media yang dikendalikan dan komersial, baik tradisional maupun digital platform, dan industri komersial dan budaya. Akibatnya, propaganda atau kerja pikiran telah mencapai lautan publik lebih lembut karena propaganda eksternal telah berkembang menjadi lebih halus. Diplomasi publik artinya negara menugaskan industri kreatif untuk berproduksi konten yang diyakini pihak harus dan ditanamkan berbagai bagian populasi. Pada tahun 2007, Presiden Hu Jintao mengaitkan erat industri budaya Tiongkok dengan diplom publiknya. Industri budaya harus memberikan kepada masyarakat bimbingan yang benar, menemukan tren sosial yang sehat, dan menciptakan budaya yang berkembang pasar yang semuanya akan meningkatkan daya saing internasional Cina. Bagian yang berikutnya mengenai diplomasi publik di usia pasca nyata. Pemecahan realitas dan pendorong ketegangan sosial dengan demikian dapat menjadi bayang-bayang, jauh dari mata pejabat pemerintah, jurnalis, dan diplomat. Namun, Rusia juga menggunakan media sosial untuk melawan kenyataan. Selama referendum Brexit 2016, bot Rusia, atau yang dimaksud dengan perangkat lunak otomatis untuk meniru perilaku manusia, yang menerbitkan ribuan tweet untuk mendukung Brexit. Ini memperebutkan kenyataan di Inggris dengan memimpin Twitter lokal pengguna percaya bahwa Brexit telah mendapatkan dukungan publik yang luas. Namun Rusia, kontestasi realitas juga terlihat di saluran-saluran yang lebih resmi di depan mata. Perbedaan antara saluran diplomasi digital Rusia dan Baratnets menunjukkan bagaimana realitas diperebutkan di dunia digital. Selama saat krisis,
Kontestasi ini menyebabkan pemerintah memperebutkan perhatian dari publik digital sambil memaparkan mereka pada suatu kemungkinan kenyataan. Selama krisis Crimea, baik Rusia dan Amerika Serikat berusaha untuk berinteraksi dengannya publik digital Ukraina. Sepanjang perang saudara Suriah, Israel, Iran, dan Rusia bersaing untuk mendapatkan perhatian pengguna media sosial Arab. Secara efektif, dunia digital adalah salah satu realitas yang bersaing dan dengan demikian tidak dapat dipahami oleh penghuninya yang menghasilkan perasaan ketidakpastian dan ketegangan sosial. Baru-baru ini, negara juga telah menyerang kenyataan yang mengganggu file pengguna alat digital dan platform digital untuk menyerang realitas tidak lagi unik. Yang berikutnya, diplomasi publik di Rusia pasca nyata. Intervensi kemanusiaan Arab Saudi atau sumber Kementerian Urusan Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, ketegangan sosial yang menjengkelkan. Terkadang kegiatan ini berlangsung jauh dari mata publik melalui penggunaan bot atau situs berita palsu. Lain waktu, kegiatan ini berlangsung di jalur diplomasi digital resmi pengguna saluran digital oleh negara untuk memecah realitas menuntut tanggapan dari diplomat. Di era pasca realitas, diplomasi publik tidak lagi hanya berarti berkomunikasi dengan penduduk asing dan menciptakan hubungan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.